Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwah wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita masuk ke bagian terakhir dari pelajaran 4, jilid 4. Di sini kita akan membahas tentang al-ahrufu al-musyabbahatu bil fi'li. Ya, huruf-huruf yang menyerupai fi'il atau yang biasa disebut dengan inna wa akhwatuha. Inna dan saudari-saudarinya. Hiya sittatun. Huruf-huruf ini ada 6. Meskipun ya sebagian ulama ada yang menyamakan antara inna dan anna, tapi Allahu a'lam yang benar adalah inna dan anna itu berbeda, sebagaimana maknanya pun berbeda. Ya. Wahia, ya apa saja yang keenam huruf ini? Yang pertama ada inna, sesungguhnya, anna, bahwasannya, ka'anna, seakan-akan, lakinna, akan tetapi, laita, seandainya, la'alla, berharap. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa huruf-huruf ini kok disebut musyabbah bil fi'li, menyerupai fi'il? Ada beberapa alasan. Ya, yang pertama adalah dari segi arti, ya. Seperti misalnya inna, itu artinya kan sesungguhnya. Maknanya adalah saya tekankan. Atau contoh lainnya ka'anna, seakan-akan. Maknanya adalah saya menyerupakan. La'alla, ya saya khawatir. Laita, saya berharap. Nah, ini yang pertama alasan kenapa huruf-huruf ini disebut huruf-huruf yang menyerupai fi'il. Kemudian yang kedua, bahwasanya fi'il madhi itu kan mabni alal fathi. Ya, selalu mabni di atas harokat fathah. Contohnya dhahaba, kharaja, fataha, dan seterusnya. Di mana huruf akhirnya selalu berharokat fathah. Sama seperti 6 huruf ini. Ya, inna, anna, lakinna, ka'anna, laita. Semuanya berharokat fathah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah dari segi fungsi. Ya, sebagaimana fi'il itu kan menasabkan maf'ul bih. Ya, maf'ul bihnya kan jadi mansub gara-gara sebab fi'il. Begitupun nanti isimnya 6 huruf ini menjadi mansub. Ya, contohnya Allahu ghafurun menjadi innallaha ghafurun. Ya, memansubkan. Dan masih banyak lagi ya, seperti huruf-huruf ini itu bersambung dengan nun wiqayah. Seperti innani, ya, ka'annani, sama seperti fi'il, darabani, ya, dan seterusnya. Ada beberapa alasan lagi yang barangkali belum perlu untuk disampaikan. Baik, kita masuk ke materi. Inna wa anna tufidani atau kida. Mereka berdua ini memberikan faedah taukid, penekanan. Nahwu contoh, innallaha syadidul iqabi. Sesungguhnya Allah itu amat dahsyat siksaannya, iqabnya, azabnya. Wa'alamu annallaha syadidul iqabi. Ketahuilah bahwasanya Allah itu maha dahsyat siksaannya. Kemudian ka'anna tufidu at-tashbihi. Ka'anna itu memberikan faedah at-tashbih, penyerupaan. Contoh, ka'anna al-ilma nurun. Bahwasanya atau seakan-akan ilmu itu adalah cahaya. Waqad, ya, waqad tufidu dhanna. Ya, terkadang ka'anna itu memiliki faidah dhan, prasangka.
Nahwu contoh, ka'annani a'rifuka. Seakan-akan kok saya mengenalmu. Ya, tufidu dhan. Kemudian lakinna tufidul istidrak, yang memberikan faidah istidrak. Istidrak itu pengecualian, ya, pembetulan atau koreksian. Nahwu contoh, Hamidun dzakiyun walakinnahu kaslan. Ya, Hamid itu cerdas, akan tetapi nah ini koreksian. Ya, akan tetapi dia malas. Kemudian ada laita. Laita tufidut tamanni, memberikan faidah tamanni, angan-angan, sesuatu hal yang mustahil untuk didapatkan. Contoh, laita syababa ya'udu. Andaikan masa muda itu kembali. Kemudian la'alla tufidu taraji wal ishfaq. Ya, memberikan faidah taraji, harapan. Wal ishfaq, dan perasaan kasihan, kekhawatiran. Contoh, la'allallaha yaghfiruli. Ya, semoga Allah mengampuniku. La'allal jariha yamutu. Ya, saya khawatir ya orang yang terluka itu akan meninggal. Nah, ini memberikan ya makna taraji dan isfaq. Baik. Nah, tadkhulu hadhil ahrufu, ya huruf-huruf ini masuk alal mubtada'i wal khabari, kepada susunan mubtada dan khabar. Fatansibul awwala, maka huruf-huruf ini menasabkan kata yang pertama, wa yusamma ismaha, dan kata pertama tersebut dinamakan isimnya. Ketika lakinna masuk kepada ya isimnya, maka isim tersebut disebut isim lakinna. Atau laita masuk kepada isimnya, maka disebut isim laita, dan seterusnya. Ya, laita syababa ya'udu. Asy-syababa di sini disebut apa? Isim laita. La'allallaha yaghfiruli. Allah di sini, lafzul jalalah Allah di sini disebut apa? Isim la'alla, dan seterusnya. Kemudian watarfa'ul akhara, dan ya huruf-huruf ini dia selain menasabkan kata yang pertama, dia merafa'kan kata yang kedua. Ya, wa yusamma khabaraha. Dan kata yang kedua disebut khabarnya. Nahwu contoh, Allahu ghafurun. Allahu lafzul jalalah Allah di sini mubtada, ghafurun di sini khabar. Kemudian dimasukkan inna, ya maka lafzul jalalah Allah di sini disebut isim inna, ghafurun di sini disebut khabar inna. Baik. Kemudian min ahkami ya ismiha wa khabariha. Ya juzu an yakuna ismuha nakiratan. Ya, isimnya boleh berupa nakirah. Kalau mubtada dan khabar, ya mubtada itu harus berupa isim ma'rifah. Ya, tidak bisa suatu kalimat itu didahului oleh isim nakirah. Ya, tidak bisa. Tapi ketika huruf-huruf ini masuk kepada susunan mubtada dan khabar, maka mubtadanya boleh berupa nakirah. Yang akhirnya mubtadanya tidak lagi disebut sebagai mubtada, tapi isim huruf-huruf ini. Contoh, ka'anna syai'an lam yahduth. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang terjadi. Nah, syai'an di sini adalah nakirah. Ya. Syai'an di sini berupa isim nakirah. Taib. Khabaruha ka khabaril mubtada'i, ya khabarnya sebagaimana khabarnya mubtada. Ya. Khabarnya inna sebagaimana khabarnya mubtada. Imma mufradun, bisa dia berupa kata tunggal satu, ya. Wa imma jumlatun, ataupun dia berbentuk jumlah. Wa imma shibhu jumlatin, ataukah dia
berbentuk syibhul jumlah, yang menyerupai jumlah. Ya, contoh. Yang pertama, innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah Maha cepat perhitungannya. Sari'un di sini adalah khobar, bentuknya satu kata. Ya. Al-hisabi di sini mudhafun ilaih. Baik. Yang kedua, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Nah, di sini yaghfirudz dzunuba jami'an berbentuk jumlah khobarnya. Ya. Nah, ini jumlahnya jumlah fi'liyah karena didahului oleh yaghfir. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa belajar kitab Qawaidul I'rab. Ya, bagus untuk belajar i'rab. Taib. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah, ya, pada sisinya sajalah pengetahuan tentang as-sa'ah, hari kiamat. Nah, di sini indahu ilmus sa'ah khabarnya. Nah, khabarnya berupa jumlah ismiyah. Kemudian yang ketiga, ka'annaka minasini. Seakan-akan kau dari Cina. Nah, minasini di sini khabar yang terdiri dari syibhu jumlah. Ya, jar majrur. La'allal mudarrisa indal mudiri. Indal mudiri di sini khabar dari syibhul jumlah. Ya, dzaraf. Indah ini dzaraf, keterangan tempat. Kemudian la yajuzu taqaddumu khabariha 'alaiha. Tidak boleh mendahulukan khabarnya atas isim tersebut atau atas huruf tersebut. Ya, atas huruf. Wala 'ala ismiha, dan tidak boleh juga mendahulukan khabarnya atas isimnya. Fala yajuzu, maka tidak boleh kita katakan ghafurun innallaha. Ya, asalnya kan innallaha ghafurun. Ghafurun di sini sebagai khabar. Nah, kemudian ghafurunnya didahulukan atau dimajukan dari isim dan hurufnya. Ini nggak boleh. Ya. Atau inna ghafurun allaha. Ya. Ghafurunnya, khabarnya diletakkan di tengah-tengah antara huruf dan isimnya, ini nggak boleh. Ya. Tayyib. Ya juzu tawassutu khabariha bainaha wa baina ismiha idza kana al-ismu ma'rifatan. Nah, sekarang boleh meletakkan khabarnya di tengah-tengah antara huruf dan isimnya apabila ya isimnya itu berupa isim ma'rifah. Dan ini syarat yang pertama, apabila isimnya berupa isim ma'rifah. Kemudian syarat yang kedua, wal khabaru syibha jumlatin, dan khabarnya berupa syibhul jumlah. Jadi khabar boleh diletakkan di tengah-tengah antara huruf dan isim apabila yang pertama isimnya itu isim ma'rifah, kemudian yang kedua apa? Khabarnya itu berbentuk syibhul jumlah. Nahu, contoh, inna ilaina iyabahum. Sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisab mereka. Asalnya ini adalah inna iyabahum ilaina. Inna hisabahum alaina. Tapi apa? Khabarnya yang berbentuk syibhul jumlah ini diketengahkan. Ya. Nah, iyabahum di sini berbentuk, khabarnya berbentuk ma'rifah. Isimnya berbentuk ma'rifah. Kenapa? Karena dia disandarkan kepada dhamir. Dhamir itu ma'rifah. Isimnya disandarkan kepada dhamir, maka isimnya juga ikut ma'rifah. Ya, tayyib. Ya, wa yajibu dzalika idza kana al-ismu nakiratan. Tapi ini kalau yang tadinya boleh, maka sekarang wajib. Ya, kalau isimnya nakirah, maka dia wajib didahulukan khabarnya. Ini apabila khabarnya bentuknya syibhul jumlah, ya. Kalau khabarnya tidak berbentuk syibhul jumlah, ya tidak wajib. Contoh, inna ladaina ankalan.
Ya, inna ladaina ankalau wa jahima. Ya. Sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu yang berat. Kemudian inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesulitan itu ada kemudahan. Nah, di sini asalnya adalah inna ankalan ladaina. Tapi karena isimnya ini nakirah, kemudian khabarnya berbentuk syibhul jumlah, maka khabarnya wajib didahulukan. Ya, dan tidak boleh kita katakan inna yusran ma'al usri, nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena khabarnya atau isimnya bentuknya nakirah, kemudian khabarnya berupa syibhul jumlah. Ya. Baik. Kemudian yajuzu dukhulu nunil wiqayati ala inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Bolehnya memasukkan nun wiqayah kepada inna, anna, ka'anna, dan lakinna. Maka kita katakan innani wa inni, wa annani wa anni, wa ka'annani wa ka'anni, wa lakinnani wa lakinni. Ya boleh wa ka'annani, boleh wa ka'anni. Boleh dimasukin, boleh nggak dimasukin. Kemudian ada amma laita, adapun laita, fala tuhdhafu minha. Maka nunnya tidak dibuang. Illa nuduron, kecuali jarang sekali. Maka kita katakan laitani, ya, jarang sekali, laiti jarang sekali ditemukan. Ya. Nun wiqayah dengan laita selalu berpasangan gitu ya. Wa amma la'alla, dan adapun la'alla fala tadkhulu 'alaiha illa qalilan. Maka nun wiqayahnya tidak masuk kepada la'alla kecuali sedikit. Ya, jarang ditemukan la'alla dengan nun wiqayah. Fanaqulu la'alli, bukan la'allani. Ya, meskipun boleh saja la'allani gitu ya, tapi jarang sekali ditemukan di syair dan lain-lain. Baik, sekian untuk pertemuan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.